Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bank Indonesia sepanjang tahun 2020 telah menurunkan suku bunga acuan sebesar 1,25% dari 5% menjadi 3,75%. Namun Bank Indonesia perlu mempertimbangkan menurunkan kembali suku bunga acuan untuk memicu pertumbuhan kredit yang saat ini tergolong rendah. Keputusan Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan 25 basis poin menjadi 3,75% mendapat apresiasi sejumlah ekonom. Penurunan suku bunga acuan diyakini menggairahkan konsumsi masyarakat dan investasi swasta. Namun kebijakan menurunkan suku bunga acuan belum cukup untuk memulihkan perekonomian nasional dari pandemi COVID-19. Ekonom Universitas Gadjah Mada, Sekar Utami Setiastuti mengingatkan permasalahan utama pemulihan ekonomi adalah penanganan kasus COVID-19. Masyarakat harus dibuat lebih percaya diri dengan penanganan COVID-19 yang serius. Memang dampaknya tidak hanya ke investasi tapi juga bisa ke konsumsi. Nah, tapi kemudian jawaban ini menjadi tidak straightforward kalau pertanyaannya adalah apakah kebijakan ini yang paling baik untuk menstimulus perekonomian kan gitu. Karena memang kalau business confidence-nya nggak ada, consumer confidence-nya nggak ada, interest rate mau turun seberapa banyak pun itu tetap tidak akan bisa menstimulus. So tetap memang harus ada policy mix ya antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. But I think it's the right way to go. Sementara ekonom Bank UOB Indonesia Enrico Tanuwijaya mengungkapkan Bank Indonesia perlu mempertimbangkan menurunkan kembali suku bunga acuan untuk memicu pertumbuhan kredit. Menurut Enrico, Bank Indonesia masih memiliki ruang gerak yang cukup karena inflasi masih jauh di bawah ambang batas yang ditetapkan Bank Indonesia. Di sini kita melihat memang secara prediksi ada ruang gerak untuk Bank Indonesia menurunkan 25 basis lagi di kuartal 4 tahun ini menjadi 3,75, lalu 25 basis poin lagi di kuartal 1 menjadi 3,5%, dan mungkin itu adalah titik nadir di mana kita melihat cukup balance untuk Indonesia tetap menarik portfolio investasi asing, di mana kita juga ingat ya bahwa The Fed ini sudah menahan suku bunga mereka di 0% dan kelihatannya akan demikian untuk jangka waktu yang cukup lama. Direktur Riset Core Indonesia Peter Abdullah mengatakan, bank tidak otomatis menurunkan bunga kredit meski suku bunga acuan Bank Indonesia sudah turun. Perbedaan likuiditas antara bank besar dan bank kecil, serta tingginya beban operasional bank, membuat bunga kredit tidak otomatis turun saat suku bunga acuan turun. Walaupun suku bunga acuan sudah turun, bank-bank kecil ini untuk mendapatkan likuiditas terpaksa masih harus menawarkan suku bunga deposito, suku bunga tabungan yang masih relatif tinggi. Nah, karena cost of fund mereka masih tinggi, ya, oleh karena itu suku bunga kredit mereka itu ya tentunya tetap harus lebih tinggi. Kalau tidak mereka akan merugi. Ya, itulah yang menyebabkan suku bunga kredit kita relatif itu tertahan. Ya, tidak ada persaingan di suku bunga kredit jadinya karena suku bunga bank-bank buku yang kecil ini, bank-bank kecil ini suku bunganya masih tertahan tinggi, bank buku 4 menjadi leluasa kan, mereka tidak harus menurunkan suku bunganya terlalu dalam. Ya. Sepanjang tahun 2020, Bank Indonesia telah menurunkan posisi suku bunga acuan sebesar 1,25% dari 5% menjadi 3,75%. Namun bunga kredit di perbankan hanya mengalami penurunan tipis. Tim Liputan, Metro TV.